Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan AI dalam industri kesehatan. Slide selanjutnya. Di sini kelompok kami beranggotakan pertama Ilham Muhammad Rifwanto, Abdul Fikri Zaki, Harun Jinaro, Aldo Kristiawan, Agam Dwiana, Errol Muhammad. Slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Artificial Intelligence kini menjadi salah satu inovasi teknologi paling berpengaruh di era modern, dengan penerapannya yang semakin meluas di berbagai sektor, termasuk industri healthcare. Transformasi digital yang dihadirkan oleh AI telah membuka peluang baru dalam meningkatkan efisiensi, kualitas, dan aksesibilitas pelayanan kesehatan. Kemampuan AI untuk mengolah data dalam jumlah besar, mengenal pola-pola kompleks, dan memberikan prediksi yang akurat telah menjadikannya alat-alat yang sangat berharga dalam mendukung berbagai aspek dalam sistem kesehatan global. Selanjutnya, salah satu peran AI dalam industri healthcare adalah mempercepat proses diagnosis dan pengambilan keputusan klinis dengan memanfaatkan teknologi seperti machine learning dan deep learning. AI mampu menganalisis citra medis seperti MRI, CT scan, dan X-ray untuk mendeteksi penyakit mulai dari kanker hingga gangguan kardiovaskular dengan akurasi yang sangat tinggi. AI juga berperan besar dalam pengembangan obat dan penelitian medis. Teknologi ini mempercepat proses pencarian kandidat obat baru dengan menganalisis ribuan data molekuler dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan metode konvensional. Selanjutnya, Baik, selanjutnya kita masuk ke overview industri, yang di mana industri yang kami pilih adalah industri kesehatan. Nah, industri kesehatan ini merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam masyarakat, yang berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, industri kesehatan juga turut menerapkan teknologi AI untuk mengoptimalkan efisiensi dalam pengelolaan kesehatan. Nah, selanjutnya ini ada peran dan manfaat AI dalam kesehatan. Yang pertama itu efisiensi dan akurasi. Nah, AI ini dapat meningkatkan akurasi diagnosis, mempersonalisasi perawatan, dan menyederhanakan proses administrasi. Lalu ada kemampuan analisis. Nah, AI dapat memproses data besar untuk menemukan pola tersembunyi dan mendukung keputusan medis. Jadi kemampuan AI dalam menganalisis kumpulan data yang banyak secara cepat dan akurat ini dapat membantu dalam mengidentifikasi sebuah pola atau korelasi yang mungkin tidak terlihat oleh tenaga medis, sehingga dapat menghasilkan keputusan medis yang lebih efektif. Next. Oke, meskipun AI dalam kesehatan memiliki baik manfaat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi AI. Nah, tantangan yang pertama itu ada keamanan data. Nah, keamanan data ini harus dilakukan terbaik untuk memastikan data sensitif yang digunakan untuk melatih algoritma dan membuat prediksi tidak bocor dan diakses oleh pihak yang tidak memiliki izin. Lalu tantangan yang kedua ini ada bias algoritma. Nah, bias dalam algoritma AI dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat atau tidak adil. Misalnya, jika data pelatihan tidak mencakup berbagai demografi pasien, maka sistem AI dapat memberikan diagnosis yang kurang akurat untuk kelompok tertentu. Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan kesehatan untuk memastikan data pelatihan merupakan data yang representatif dan bebas atau minim dari bias. Nah, selanjutnya adalah ada peluang transformasi. Yang pertama ini ada diagnosis secara akurat dan efisien. Lalu yang kedua ini ada merevolusi manajemen inventaris dan pengadaan. Nah, teknologi AI ini menawarkan peluang yang sangat besar untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan. Kemampuan AI dalam mendiagnosa secara akurat dan efisien merupakan salah satu keuntungan signifikan AI dalam industri kesehatan. AI telah merevolusi manajemen inventaris dan pengadaan dengan memperkenalkan analisis prediktif, otomatisasi, dan teknik pengoptimalan.
Nah, implementasi AI ini mungkin akan merubah budaya dan alur kerja pada penyedia layanan kesehatan. Oleh karena itu, perlu adanya usaha dari pihak tenaga kerja medis dan pengembang sistem AI untuk mencapai titik tengah yang membuat implementasi dan penggunaan sistem AI mudah dan lancar untuk digunakan. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknologi dan alat AI. Kemajuan dan inovasi dalam industri kesehatan didorong oleh penerapan teknologi AI yang relevan beserta alat AI. Berikut ada beberapa teknologi AI relevan dan alat AI yang umum digunakan dalam penerapan AI di industri kesehatan. Next. Nah, teknologi AI seperti machine learning, natural language processing, dan predictive analytics semakin baik digunakan untuk meningkatkan akurasi diagnosis, mempersonalisasi perawatan, memprediksi hasil pasien, dan melancarkan proses administrasi. Nah, teknologi yang pertama ini ada teknologi machine learning. Machine learning ini memungkinkan AI untuk menganalisis data. Machine learning dapat menganalisis pola visual yang kompleks untuk mendeteksi penyakit dengan tingkat keakuratan yang tinggi, sehingga dapat membantu dokter dalam pengambilan keputusan. Tentunya teknologi yang kedua ini ada natural language processing. Nah, natural language processing ini memungkinkan AI untuk memahami bahasa manusia. Natural language processing memungkinkan sistem untuk memahami dan memproses informasi teks atau catatan medis dan interaksi pasien secara otomatis yang berguna untuk meningkatkan efisiensi kinerja pelayanan kesehatan. Selanjutnya teknologi teknologi yang ketiga ini ada predictive analytics. Predictive analytics ini memungkinkan sistem untuk memprediksi kemungkinan kondisi kesehatan di masa depan dengan menganalisis data historis. Hal ini dapat membantu dokter dalam mengidentifikasi risiko yang mungkin dialami pasien dan melakukan tindakan pencegahan agar risiko tersebut dapat dihilangkan atau diminimalisir. Nah, dengan memanfaatkan teknologi-teknologi ini, penyedia layanan kesehatan dapat meningkatkan hasil perawatan pasien serta mengelola aktivitas pelayanan kesehatan secara efektif, efisien, dan optimal. Next. Selanjutnya adalah beberapa tools AI yang digunakan dalam industri healthcare. Yang pertama adalah IBM Watson for Oncology, yaitu platform berbasis AI yang membantu dokter onkologi memberikan rekomendasi perawatan dokter yang dipersonalisasi dengan menganalisis rekam medis pasien, pedoman klinis, dan literatur medis untuk menghasilkan opsi perawatan berbasis bukti. Kemudian yang kedua adalah Index oleh Analytic, yaitu platform AI untuk analisis citra medis yang mampu memproses X-ray, CT scan, MRI, dan ultrasound dengan akurasi tinggi dengan mengotomisasi tugas rutin, mendeteksi kelainan, dan menyediakan laporan objektif. Kemudian yang ketiga adalah Zebra Medical Vision, yaitu AI untuk menganalisis citra medis di berbagai bidang seperti radiologi dan kardiologi. Kemudian yang terakhir adalah Asma MD, yaitu alat pemantau asma dengan flowmeter genggam untuk mengukur kerja paru-paru melalui aliran puncak saat ekshalasi. Alat ini terhubung dengan aplikasi yang mencatat gejala dan pengobatan pengguna. Next. Nah, untuk selanjutnya di sini ada desain sistem informasi berbasis AI, di mana mengapa desain ini penting karena desain ini akan dapat menentukan seberapa efektif penggunaan, lalu akurasi output dari AI ini, dan juga kemampuan pengguna dalam mengaplikasikan AI tersebut. Lalu di sini ada beberapa uh, langkah yang harus dipertimbangkan untuk membuat desain sistem informasi berbasis AI di sini, yaitu ada langkah pertama untuk desain data manajemen, yaitu sistem harus dapat melakukan pengumpulan data, penyimpanan data, dan pemrosesan data, di mana AI ini akan dapat mengumpulkan dan menyimpan data yang relevan terhadap eh, kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan dalam periode waktu tertentu. Lalu yang kedua yaitu sistem harus dapat melakukan update data, sehingga data akan tetap terupdate, lalu terstandarisasi dan terstruktur agar data dapat mudah digunakan ketika AI berhubungan dengan AI yang lain. Lalu yang ketiga yaitu sistem informasi berbasis AI terhubung ke database
yaitu database saling terhubung ke database sehingga AI dapat saling berhubungan dan mengambil data yang sama dan mengupdate data yang sama juga sehingga data akan selalu terupdate dan AI dapat melakukan tugasnya dengan lebih optimal. Yang kedua yaitu security, yaitu sistem harus dapat melakukan enkripsi data tertentu ketika digunakan, dipindahkan maupun disimpan. Di sini ini penting karena ketika data-data tertentu seperti data sensitif pasien atau data sensitif lainnya agar data tersebut tidak bocor dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang eh, mengambil keuntungan tersendiri. Lalu yang kedua yaitu sistem memiliki autentikasi berlapis untuk memastikan keamanan agar ketika AI tersebut diakses oleh orang yang tidak memiliki otoritas, maka orang tersebut tidak akan dapat melakukan akses pada sistem tersebut karena autentifikasi yang berlapis. Lalu yang ketiga adalah user experience dan user interface design. Di sini ini juga penting karena desain sistem AI ini harus mudah dipahami, mudah digunakan, dan dipelajari dalam sekali penggunaan, yaitu dengan metode-metode seperti penambahan simplifikasi penggunaan. Di sini bisa dicontohkan seperti generatif AI, lalu ditambahkan simplifikasi seperti mode drag and drop atau satu kali ketukan untuk menampilkan output yang diinginkan. Lalu desain UI atau user interface yang minimalis, lalu dan visual yang efektif dan ramah di mata agar sang pengguna AI dapat lebih fokus dalam menggunakan AI dan tidak eh, membuang fokusnya. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir, sistem AI dapat memberikan output lengkap, kompleks namun mudah dipahami. Yaitu walaupun outputnya sangat kompleks, namun tetap lengkap dan mudah dipahami seperti urutannya yaitu gambar, lalu ada poin-poin penting, dan kesimpulan, diagnosis, begitu. Next. Kemudian integrasi AI dalam sistem informasi. Integrasi AI dalam sistem informasi dapat memberikan keunggulan kompetitif dan meningkatkan efisien operasional dan juga menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik. Penting untuk merencanakan dengan matang, memilih teknologi yang tepat, dan terus memantau kinerja sistem untuk memastikan hasil yang maksimal. Untuk integrasi AI ada manfaatnya seperti efisien operasional, pengambilan keputusan yang lebih baik, personalisasi, keamanan sistem, dan meningkatkan interaksi pengguna. Next. Di sistem informasi ini, integrasi AI melibatkan penerapan berbagai teknologi dan alat berbasis AI. Dengan menggabungkan komponen-komponen penting seperti machine learning model untuk analisis dan prediksi dan juga feedback system untuk menyempurnakan akurasi berdasarkan masukan dari pengalaman. Di sini, kami memberikan contoh sistem fungsional yang sudah ditingkatkan dengan penerapan AI. Yang pertama adalah medical imaging diagnosis, di mana AI ini akan bantu menganalisis terhadap gambar medis seperti X-ray, CT scan, dan MRT untuk bisa lebih akurat dan cepat. Dengan AI ini, maka akan menganalisis hasil gambarnya untuk menemukan kelainan atau tanda-tanda yang tidak normal, sehingga mempermudah kerja dokter dalam menangani pasien. Kemudian yang kedua yaitu adalah early warning system, di mana dalam pengelolaan si pasien di rumah sakit, AI dapat memantau tanda-tanda vital seperti detak jantung, tekanan darah, dan saturasi oksigen secara real. Sistem akan mengirim peringatan kepada tenaga medis jika terdeteksi kondisi yang abnormal seperti resiko sepsis atau serangan jantung. Next. Next. Oke, jadi di sini ada studi kasus untuk dan juga analisisnya, tapi untuk yang ini studi kasus terlebih dahulu. Jadi sudah ada artikel
GE Healthcare dan juga Optelum yang membahas mengenai gabungan teknologi antara CT scan dan juga AI yang diaplikasikan untuk meningkatkan deteksi dini pada kanker paru-paru. Dan ini menyebabkan nodul insidental gitu ya, yang seringkali luput dan dari perhatian klinis gitu. Kemudian ada proses solusi AI-nya, jadi ada CT imaging, ada Optelum AI, dan juga tindak lanjut klinis. CT imaging ini adalah gambar yang dihasilkan dari CT scan secara rutin gitu ya. Kemudian ada Optelum AI, bisa dibilang algoritma AI yang fungsinya itu untuk menganalisis modul. Analisis modul jadi memberikan skor risiko keganasannya seberapa ganas, kemudian dari skornya itu nanti kita akan ada tindak lanjut klinisnya. Jadi itu panduan untuk dokter sehingga bisa menentukan langkah diagnostik ataupun pengobatan lebih lanjut gitu. Nah, untuk analisis penerapan AI di permasalahan yang ada saat ini adalah rendahnya tingkat screening dan juga keterbatasan diagnostik manual penanganan nodul insidental. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah rendahnya tingkat screening di mana masih kurang dari 6% individu yang memenuhi syarat untuk melakukan screening kanker paru-paru dan juga ada keterbatasan diagnosis manual. Artinya proses ini memakan waktu yang cukup lama dan juga melewatkan beberapa kasus yang lumayan kritis gitu. Kemudian untuk penyelesaian solusi AI-nya ada deteksi lebih awal, akurasi diagnostik, efisiensi waktu, peningkatan aksesibilitas dan juga dampak klinis. Yang perlu disoroti di penyelesaian ini adalah penyelesaian yang paling berhasil itu adalah deteksi lebih awal di mana kita bisa mendeteksi kanker dari dengan lebih cepat gitu ya, lebih dini. Kemudian ada akurasinya di mana itu meningkatkan akurasinya dan karena dia sudah memiliki data dari ribuan gitu ya. Kemudian untuk efisiensi waktu di mana tadi ya, untuk mengecek itu masih membutuhkan waktu yang lama sehingga dengan adanya AI dibantu AI ini bisa mempercepat untuk pendeteksian gitu. Kemudian ada aksesibilitas, kemudian juga ada dampak klinisnya. Next. Kemudian pertimbangan etis dan praktis. Di pertimbangan etis itu ada transparansi dan akuntabilitas, itu contohnya seperti masalahnya keputusan berbasis AI yang seringkali dianggap sebagai black box karena kurangnya pemahaman tentang bagaimana algoritma mencapai kesimpulan. Dan contoh solusinya itu menerapkan AI yang transparan di mana proses pengambilan keputusan yang dijelaskan dan ditinjau. Kemudian ada privasi dan keamanan data, yaitu data pasien yang bersifat sensitif dan memerlukan perlindungan maksimal. Kemudian ada bias algoritma, yaitu dataset yang tidak representatif dapat menyebabkan bias dalam diagnosis atau pengambilan keputusan. Yang keempat ada kesetaraan akses, yaitu contohnya masalah tidak semua fasilitas kesehatan atau individu dapat mengakses teknologi AI. Kemudian di pertimbangan praktis, yang pertama itu ada integrasi dengan sistem yang ada, contohnya seperti lamanya di rumah sakit, atau mungkin lamanya teknologi AI. Kemudian ada kesiapan infrastruktur, yaitu fasilitas kesehatan di daerah terpencil yang mungkin tidak memiliki teknologi. Kemudian ada biaya implementasi, yaitu penerapan teknologi AI yang memerlukan investasi besar. Keempat ada tenaga medis, yang tidak semua tenaga medis memahami cara kerja atau menggunakan AI. Yang kelima ada pemeliharaan dan peningkatan sistem, yaitu algoritma AI memerlukan pembaruan berkala untuk menjaga prevalensi dan akurasi. Dan keenam ada regulasi dan kepatuhan, yaitu peraturan tentang AI yang seringkali tertinggal dari perkembangan teknologi. Next. Kemudian kesimpulannya yaitu adalah penerapan AI ini dalam sektor kesehatan tidak bisa dipungkiri bahwa memberikan dampak yang signifikan dengan meningkatkan akurasi diagnosis, menyederhanakan proses administrasi, dan menciptakan layanan kesehatan yang lebih efektif, efisien, dan terpersonalisasi. Kemudian teknologi seperti machine learning, NLP, dan predictive analytics bersama platform berbasis AI seperti
IBM Watson for Oncology, dan Index memungkinkan tenaga medis untuk membuat keputusan lebih cepat dan akurat sehingga meningkatkan hasil perawatan pasien sekaligus meminimalkan risiko kesalahan medis. Lanjut. Next. Tetapi penerapannya ini juga mempunyai tantangan yang tidak sedikit, di mana seperti perlindungan data pasien, potensi bias pada algoritma, dan keterbatasan infrastruktur. Nah, di masa depan, AI ini bakal diprediksi akan semakin dalam diterapkan dalam deteksi dini penyakit, pengembangan obat, dan pengelolaan rumah sakit secara keseluruhan. Dan dengan adanya integritas AI ini, maka kinerja operasional dapat meningkatkan perawatan yang lebih cepat, dan mengurangi beban kerja staf medis dan administratif. Dan secara keseluruhan, meskipun terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi, tapi potensi AI ini sangat besar, di mana teknologi ini berpotensi untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih efisien, terjangkau, dan inklusif, dan memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup pasien di seluruh dunia. Lanjut. Di sini terdapat 4 tren masa depan di mana teknologi akan tren atau bakal sering lebih dikembangkan oleh industri kesehatan. Yang pertama adalah personalisasi perawatan yang lebih lanjut, di mana AI ini bakal diprediksi untuk semakin berperan dalam pengembangan pengobatan yang dipersonalisasikan, seperti terapi genetik dan pengobatan berbasis genomik. Teknologi ini memungkinkan perawatan yang dirancangkan khusus berdasarkan profil genetik individu. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kolaborasi dengan IoT, dengan kombinasi AI dengan perangkat IoT ini di bidang kesehatan akan memungkinkan pemantauan kondisi secara real time, kondisi pasien secara real time, dan memberikan data yang kaya akan untuk analisis prediktif. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan AI dalam penelitian medis, di mana AI ini tidak hanya digunakan dalam pelayanan medis, tapi juga penelitian, di mana dalam pencarian obat baru dan pemahaman penyakit kompleks dengan penggunaan AI, maka akan mempercepat analisis data yang sangat besar. Bisa sampai 10 kali lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Dan yang terakhir adalah interoperabilitas yang lebih baik, di mana sistem AI bakal dirancang dengan fokus pada interoperabilitas yang memungkinkan integrasi yang lebih baik dan akan mempermudah adopsi teknologi di berbagai fasilitas kesehatan, dan bakal meminimalkan intervensi manusia sehingga sistem ini akan berjalan secara otomatis. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.